Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Minyak Terapi Ruqyah. Dan hari ini kita akan banyak diskusi tentang bagaimana cara hidup sehat dengan menggunakan minyak terapi Ruqyah. Ngomongin nih tentang sehat, banyak sih orang-orang di luar sana yang kalau kita bicara sehat itu baru kepikirannya kalau udah sakit. Masalahnya kalau kita udah sakit, biaya untuk kembali sehat itu budgetnya mahal banget. So, bagaimana sih caranya untuk tetap hidup sehat dan mempertahankan pola hidup sehat itu seperti apa? Telah hadir hari ini adalah dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Haji Ishak ya. Pak Haji Ishak ini adalah seorang peracik untuk minyak terapi Ruqyah ini. Dan telah hadir juga hari ini adalah langsung dari CEO-nya minyak terapi Ruqyah sendiri dari CV Cahaya Insaf Mandiri ya. Pak Syakarudin. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nah kalau kita bicara nih Pak tentang minyak terapi Ruqyah, saya jadi agak-agak penasaran nih. Ini minyak terapi Ruqyah maksudnya minyak terapi yang digunakan untuk Ruqyah atau sekedar brand aja? Ini mereknya adalah minyak terapi Ruqyah atau seperti apa? Ya, jadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang minyak terapi Ruqyah, tentu yang perlu kita harus pahami bahwasanya minyak terapi Ruqyah ini adalah salah satu terobosan yang boleh dikatakan terobosan yang sangat baru sekali. Setuju dalam dunia medis masuknya, terutama dalam sistem pengobatan yang sifatnya non medis. Kan kebanyakan selama ini kita berobat ke orang-orang yang pintar. Kalau misalnya berhubungan dengan non medis ya, betul. Pergi ke ustaz-ustaz untuk Ruqyah. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah. Nah, makanya dengan kehadiran minyak terapi Ruqyah ini sangat membantu sekali para tabib, terutama bagi para peruqyah itu sendiri. Ya. Minyak terapi Ruqyah ini adalah merupakan kombinasi antara bahan tibun nabawi, 3 bahan tibun nabawi dengan beberapa produk lokalnya kita. Salah satu tibun nabawinya itu adalah pertama daun bidara, habatus sauda dengan zaitun. Sedangkan untuk produk lokalnya ada serai dengan cengkeh. Ya, termasuk di dalamnya itu ada juga minyak kayu putihnya sedikit di dalamnya. Kurang lebih begitu kalau minyak terapi Ruqyah sendiri ini. Dan sebagai tambahannya, dikatakan minyak terapi Ruqyah karena sebelum diisi masuk dalam kemasan botol, dalam wadah yang besar ini, diruqyah dulu. Makanya dikatakanlah minyak terapi Ruqyah gitu. Oh, jadi ilham dari minyak terapi Ruqyah ini karena ada proses ruqyah kepada minyaknya, jadi sehingga begitu digunakan nantinya itu seolah-olah sudah meruqyah diri sendiri ya, seperti itu ya. Tapi ini juga bisa nggak dijadikan untuk pelengkap buat peruqyah untuk kemudian membantu mereka dalam proses ruqyahnya? Iya, sangat-sangat dibutuhkan sebagai pelengkap. Karena begini, terus terang kami sendiri dari pihak CV Cahaya Insaf Mandiri ini telah bekerja sama juga dengan beberapa ahli terapis. Di antaranya juga bukan cuma ahli terapis, tetapi bagi mereka yang memang di profesinya adalah sebagai peruqyah. Dan ini sangat membantu sekali karena misalnya gini, minyak terapi Ruqyah ini baru dibuka saja. Dibuka botolnya, kemudian misalnya ada di antara pasien kita ini yang kena gangguan non medis misalnya, apakah dia kesurupan, kena gangguan kena santet, ataukah kiriman atau guna-guna begitu dan sejenisnya lah. Ketika baru mencium saja baunya ini, itu mereka biasanya reaksinya itu kadang mereka kadang muntah-muntah,
belum dirukia ini, belum dirukia. Belum dirukia, ini. Sebatas baru dibuka dan dia aromanya. cium aromanya. Ya. Dan itu langsung mereka kayak muntah, biasa juga langsung mengamuk. Dan itu sudah ada beberapa kejadian di pasien-pasien yang memang atau konsumen yang pernah memakai terapi rukia ini. Oke, Iya. menarik ya. Oke, kalau saya tanyain, ini minyak terapi rukia inspirasinya gimana sih sampai akhirnya bisa ide yang luar biasa ini bisa muncul seperti ini? Mungkin dari Iya. Haji Ishak sendiri gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya minyak terapi rukia ini namanya minyak angin mamiri. Oh, oke. Ya, itu tahun 2009. Ya. Jadi ini awalnya kita produksi hanya untuk kalangan sendiri, teman sekitarnya, dan akhirnya banyak yang senang, termasuk teman dari Wakadis Koperasi Provinsi. Wow. Itu tertarik dan akhirnya meminta kami membuatkan merek. Dan beliaulah yang memberi desain merek angin mamiri pada waktu itu. Bahkan sampai ke pengurusan haki gratis. Kemudian berjalan, kami bertemu dengan teman yang kebetulan imam masjid juga, tertarik dengan produk kami. Dan waktu itu dia pakai nama anaknya sendiri, mereknya As-Safa. Tapi dia mau melegalkan, tapi waktu itu kami belum sepenuhnya memakai Tibun Nabawi, masih proses biasa. Nantilah setelah merek rukia ini muncul, kita sudah memasukkan Tibun Nabawi. Setelah tadi zaitun, bidara, itu dan habatus sauda. Yang kemudian dilengkapi dengan doa-doa rukia yang pernah kami terima sendiri secara ijazah dari guru kami di Polmas. Jadi itulah proses awal terbentuknya minyak terapi rukia yang tadinya hanya berfungsi untuk medis aja. Akhirnya ternyata berfungsi juga untuk non medis. Jadi ini artinya bisa berfungsi untuk medis, bisa berfungsi juga untuk non medis ya, Pak? Nah, kalau kita bicara nih tentang minyak terapi rukia seperti ini nih, nah gimana sih sampai bisa inspirasinya muncul bahwa ini kita gunakan Tibun Nabawinya, kita lakukan proses merukiahnya? Ini idenya luar biasa banget loh. Karena cari minyak-minyak seperti ini kan itu jarang banget. Bahkan mungkin ini bisa jadi yang pertama ya Pak di Indonesia sendiri. Memang. Jadi dia termasuk waktu masih di As-Safa dulu. Dia memang termasuk aromaterapi pertama yang dikombinasikan dengan daun bidara. Dan inspirasinya ini muncul tahun 2015 itu ketika kami sempat mendengar cerita dari teman yang mengeksperimen air yang dari Jepang itu kan. Betul. Pernah mungkin dengar kan? The True Power of Water ya Pak. Betul. Jadi saya bilang baru saya teringat bahwa guru saya dulu di Polmas itu sering mengobati orang hanya dengan air putih aja. Dan penyakitnya penyakit berat kan. Bahkan sampai kalau istilah di Mandar itu doti. Itu cukup pakai air yang mereka itu. Dan akhirnya dari situ terinspirasi, Pak. Jadi ilmunya itu yang diberikan kepada saya. Itulah saya coba terapkan di terapi rukia ini dikombinasi dengan Tibun Nabawi itu sendiri. Dan ternyata efeknya luar biasa. Saya sendiri di luar di luar perhitungan saya bahwa akan sampai seperti ini. Nanti setelah beliau ini yang berjalan dengan berbagai testimoni yang ada, baru saya tahu loh kok sampai segitunya ya. Saya kan tadinya ini cuma bikin ini cuman obat sakit kepala, mabuk perjalanan, pegal-pegal gitu kan. Tapi di rukia, tapi ternyata efek penyembuhan non medisnya justru lebih menonjol ke sana. Kalau kita bicara efeknya ya sekarang itu kan ada untuk yang medis dan ada untuk yang non medis. Untuk yang medisnya sendiri sebenarnya apa-apa aja yang bisa di cover, dan untuk yang non medisnya apa-apa aja nih? Untuk non medis dulu ya. Untuk non medisnya ini saya ungkap dulu sejarah sedikit. Awal saya ketemu dengan kanda saya ini, beliau termasuk kanda saya, termasuk senior saya juga.
2018 kalau tidak salah. 2016 kita ketemu di Warkop. Di situ saya banyak berbincang-bincang tentang masalah mulai dari masalah pribadi maupun tentang masalah pengobatan itu hari. Kemudian beliau menawarkan saya minyak terapi ruqyah ini. Awalnya saya cuma menyangka bahwa ini adalah minyak biasa. Apa ini minyak? Kamu banyak di sana ini minyak, di luar sana minyak. Gitu hari, karena saya istilahnya menghormati sebagai senior, saya bilang oke, sini kan lah. Jadi situ hari kalau tidak salah ingat digratiskan saya beberapa botol. Sampai di rumah tiba-tiba istri saya kembung perutnya. Kembung saya perutnya. Saya bilang, Tabe, kita kebetulan ini ada minyak dari senior saya. Coba kita pakai. Dia pakai. Langsung enak perasaannya. Nah, istri saya kan seorang apoteker. Apoteker. Dia baca kandungannya. Nah, dia bilang itu hari, wah bagus sekali ini minyak gini. Nah, dia kiranya ini yang meracik adalah seorang apoteker atau seorang farmasi yang benar-benar ahli. Atau herbalis ya. Setelah saya tanya profesinya beliau, kaget. Kok bisa begini? Nah, di situ saya mulai tertarik. Akhirnya itu kan hari ada beberapa pasien saya tangani. Akhirnya itu hari saya telepon senior saya. Saya bilang, saya mau minyaknya lagi. Saya mau minyaknya lagi. Saya ambil itu hari. Akhirnya saya mulai perkenalkan sama pasien-pasien. Saya juga perkenalkan di beberapa keluarga. Akhirnya di situ mulai saya banyak respon yang positif masuk, bilang ini minyak ini sangat bagus sekali. Akhirnya suatu ketika itu ada pasien saya sebenarnya itu hari cuma penyakit medis. Cuma pas saya kasih ini produk, ternyata dia mengamuk. Jadi saya kaget, luar biasa nih produk ini. Nah, sehingga saya mulai, kayaknya ini saya harus mulai berpikir nih bagaimana caranya saya harus melakukan pemasaran ini. Nah, akhirnya saya belum puas karena cuma ada beberapa itu hari yang saya dapati. Termasuk ada juga teman saya yang pernah jatuh karena ngantuk, akhirnya bengkak. Ada beberapa tangannya ini susah disentuh. Bahkan bitisnya saja ini kalau disentuh begini sakit sekali. Dan itu hari dia panggil saya untuk terapi. Tapi saya bilang, coba dia pakai minyak terapi ruqyah. Karena kan dia perempuan ini. Nah, dia pakai 3 hari kemudian itu dia pakai, langsung dibilang, "Tidak usah kita datang terapi saya." Akhirnya eksperimen terakhir saya itu adalah ketika salah satu daripada senior kami juga, salah satu dosen juga di salah satu universitas itu, dia pernah dia habis operasi mio. Operasi mio. Dan dia itu 1 bulan di rumahnya tidak bisa bergerak ke untuk pergi di kamar mandi saja itu susah sekali. Karena pasca operasi mio itu. Akhirnya saya itu hari tahu bahwa beliau ini sakit, saya datang, saya bawa 1 lusin besar, 1 botol besar, 1 botol yang kecil. Akhirnya saya datang, singkat cerita, karena saya ketemu dengan beliau, dia di kamar, akhirnya saya kasih keluarganya, tapi titip di senior saya. Saya pas pulang, langsung di chat saya. Dia bilang sama saya, "Dinda, terima kasih banyak karena berkat minyak teh ini, melalui perantara minyak ini, alhamdulillah perut saya kayak langsung ringan dan langsung jalan pergi kamar mandi." Jadi dia bilang, "Bawa kan lagi besok." Dia bilang gitu. Di situ saya bilang, "Kanda, karena ini minyak saya sudah testimoni." Terus terang itu hari hampir kayaknya 6 bulan saya testimoni di lapangan sebelum saya berinisiatif untuk membuat CV-nya. Artinya CV Cahaya Insaf Mandiri ini ada karena karena sudah dibuktikan sendiri terlebih dahulu ya. Iya, betul sekali. Tadi kita udah bicara tentang bagaimana khasiatnya terhadap medis dan non medis ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini minyaknya ini sebenarnya ini minyak oles aja, karena kalau kita lihat kandungannya kan kandungannya sebenarnya bisa dikonsumsi banyak orang ya ininya. Ini sebenarnya hanya minyak untuk oles aja, minyak keluar aja, atau malah bisa dikonsumsi juga sebenarnya? Jadi sebenarnya saya tidak rekomendasikan untuk di oral ya, untuk diminum. Ya, memang intinya dia pemakaian luar. Tapi dari testimoni di lapangan selama ini banyak yang coba mengkonsumsi dan ternyata cocok. Oh begitu. Termasuk
pasien-pasien beliau ini. Yang mengkonsumsi yang cocok itu biasanya untuk penyakit-penyakit seperti apa? Apakah medis, non medis atau hampir ya medis dan non medis lah. Medis dan- Misalnya gatal tenggorokan apa segala Iya. macam, sakit apa namanya? Sesak napas. napas Iya. itu kan begitu. Jadi mereka tapi nggak banyak juga kan. Jadi cuma ditetes aja gitu kayak minyak angin lah. Oh, Iya. seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara nih Pak, saya harus jujur-jujur Iya. nih. Kalau kita bicara nih tentang yang namanya produksi obat-obat herbal dan lain sebagainya, banyak nih obat-obat herbal itu tidak menggunakan standar higienis dan lain Iya. sebagainya. Nah, kalau minyak terapi ruqyah sendiri itu gimana sih? Jangan sampai nih kita udah pakai ternyata ada sisinya yang nggak berbahaya buat diri kita, atau dari sisi higienisnya jadi nggak higienis malah merugikan diri kita. Itu gimana kalau dari minyak terapi ruqyah sendiri? Jadi kita buat minyak terapi ruqyah ini dengan apa namanya? Yang namanya kita ini kan masih skala apa? Rumah tangga ya. Rumah tangga Betul. ya. Jadi tidak mungkin seperti Betul. pabrik. Iya. Tapi yang namanya produk obat yang tetap harus higienis. Higienis, Ya toh? Jadi istilahnya ya selama sejak 2009 masih angin mamiri hingga saat ini alhamdulillah Belum ada yang pernah ada komplain. Alhamdulillah. Malah ya. semakin Banyak permintaan yang semakin Permintaan makin banyak ya. Artinya buat teman-teman minyak terapi ruqyah nggak perlu khawatir nih sekarang. Oh, kalau nanti ini higienis nggak? Ini punya efek samping nggak? Karena satu dari bahan-bahan herbal, yang kemudian bahan-bahan herbalnya itu pasti ada manfaatnya buat teman-teman minyak terapi ruqyah itu sendiri. Dua, proses pembuatannya higienis yang memastikan bahwa ini semua akan punya efek yang luar biasa buat teman-teman untuk bisa menjaga kesehatannya teman-teman semua. Nah, kalau sejauh ini nih dari sisi penjualannya, kalau teman-teman mungkin nanti di luar sana pingin, saya mau banget nih punya yang namanya minyak terapi ruqyah, cara dapetinnya gimana nih? Iya. Mungkin ada sedikit saya mau tambahkan sebelum saya jawab ini. Jadi tadi kan sempat disinggung tentang masalah higienisnya, tentang masalah efeknya lah istilahnya. Iya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang pemakaian minyak sendiri. Iya. Pemakaian minyak yang secara berlebihan, kalau kita baca itu di, misalnya kita masuk di Google tentang bahaya pemakaian minyak angin yang secara terus menerus itu, biasanya itu berefek pada iritasi kulit, biasa gatal-gatal ya, iya, dan banyak sekali juga. Nah, salah satu kelebihan minyak terapi ruqyah ini adalah, misalnya gini, ketika kita, ini kan ada dua, ada yang oles, ada yang semprot ya. Oh, gitu. Ada yang oles, ada yang semprot. Yang oles ini, yang roll-on-nya ini biasanya dipakai untuk perjalanan jauh, misalnya kayak untuk digosok-gosok di bagian leher, di perut. Dan ini juga bisa manfaatnya mengarah ke, misalnya kalau kita yang sering mabuk perjalanan, itu sangat bagus sekali. Oh, saya paling sering tuh mabuk. Apalagi saya sudah juga merasakannya. Saya tuh perjalanan jauh saya minta ampun. Alhamdulillah saya kemarin perjalanan ke Sengkang PP tidak pernah. Alhamdulillah memakai ini. Nah, yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba dia masuk di matanya kita, bagaimana? Kalau dia adalah obat yang keras, pasti akan terjadi namanya kebutaan. Nah, saya iritasi, dan saya secara pribadi sudah beberapa kali masuk di mata, ini minyak masuk di mata kita, saya semprot. Nah, dengan catatan asal kalau misalnya dia kena mata, jangan digosok, dibiarkan saja. Sekitar hitungannya 1, 2, 3 menit itu sudah kembali. Bahkan ternyata kalau misalnya kita kurang penglihatan atau misalnya sakit mata, justru itu akan ini. Nah, yang kita juga kalau misalnya kita misalnya kena pecah beling ataukah luka, kena benda-benda tajam, apalagi misalnya pisau sampai darahnya susah berhenti, dengan pemakaian minyak terapi ruqyah ini akan menyebabkan darah itu langsung berhenti. Oh gitu Pak. Iya, tapi nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Ini ya. Nggak berbahaya. Gini lagi, kalau misalnya lagi kecelakaan di jalan misalnya, langsung aja pakaikan ini minyak. Pedisnya itu palingnya 3-5 menit pedisnya, setelah itu enak sekali dia rasa. Dan jadi itu percepat berhenti darah ya. Tadi disinggung tentang masalah mengkonsumsi. Bisa nggak pertanyaan banyak orang itu, bisa nggak dikonsumsi ini? Jawabannya memang tidak direkomendasikan oleh saya, dari awal tidak pernah merekomendasikan. Tetapi buktinya di lapangan seperti yang beliau tadi tanyakan, banyak mengkonsumsi. Nah,
Cara mengkonsumsinya itu bukan langsung diminum, bukan, tetapi itu dicampur di air hangat. Tetes. Oh, jadi diteteskan dulu ke 2-3 air hangat, tetes, 2-3 tetes, kemudian baru. diaduk, kemudian dikonsumsi. Bukan Tetapi berarti 1 sendok gitu langsung enggak diminum ya? enggak begitu. Oke. Yang kedua juga ini bagi orang yang orang yang sering kesurupan, orang yang sering kena gangguan jin. Minyak terapi ruqyah ini bisa dipakai mandi. Caranya gimana? Disemprotkan di misalnya di ember atau di bak-bak mandi sebanyak 5-7 kali. Kemudian baca basmalah, salawat, mandi insyaallah. Ke pasien-pasien yang pernah memakai itu ketika dia mandi dia bilang kayak RS. Bahkan ada yang langsung menjerit, bahkan ada yang langsung kayak dia bilang panas begitu. Panas ya. Jadi insyaallah, jadi kalau misalnya efek samping itu saya rasa saya bisa jamin tidak ada. Kalau efek samping insyaallah tidak ada ya. Dan insyaallah, Dan sejauh ini memang tidak ada komplain tentang efek sampingnya. Nah, mengenai tentang bagaimana cara dapatinnya ini tentu dia bagi masyarakat yang ingin menjadi agennya kami, insyaallah bisa bergabung di CV Cahaya Insaf Mandiri ini karena kita sudah membentuk tim-tim khusus untuk pemasarannya. Dan itu ada sistemnya sendiri nanti. Jadi nanti mungkin kalau buat teman-teman nantinya yang tertarik, kayaknya ini produknya menarik banget, pasti laku banget nih. Saya mau dong untuk pasarin ini. Mungkin nanti bisa kontak di bawah ini ya. Nanti kita akan paparin nomor kontaknya. Nanti silakan kontak aja untuk kemudian memastikan paling pertama untuk jadi agennya, sehingga biasanya kalau orang yang lebih duluan biasanya dapat untungnya lebih gede dibanding orang yang datangnya belakangan. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. So pastiin teman-teman untuk kontak nomor di bawah ini ya. Ya, mungkin saya kembali lanjut nih. Itu tadi kalau kita bicara yang agent, oke deh, mungkin ada orang di luar sana yang bilang, saya belum mau deh jadi agent, tapi saya suka banget nih minyak terapi ruqyahnya. Nah, cara dapetin minyak terapi ruqyahnya ini di mana aja? Bisa didapatkan di beberapa agent yang sudah tersebar di beberapa daerah. Karena minyak terapi ruqyah ini sudah, kalau misalnya di wilayah Sulsel ini sendiri, khususnya Kota Makassar, sudah ada beberapa agen yang di lapangan. Di Bekasi juga sudah ada. Sudah ada di Makassar, sudah ada di Bekasi, di daerah Kalimantan sudah juga ada. Kalimantan di mana ya, Pak? Kalimantan itu di Pontianak, Pontianak, Samarinda ya. Ini juga ke mana ya? Sulbar juga sudah masuk. Sulawesi Barat juga sudah ada masuk, ya. Oke, seandainya gini nih, ada nggak website atau Facebook page atau apa yang mereka bisa kontak kalau mereka mau beli nih? Itu nanti dijelaskan oleh marketnya kita sendiri. Oh, marketingnya kita sendiri. Ada memang khusus yang untuk. Oke, ada nanti yang kemudian untuk itu ya. Betul sekali. Oke, nah. Kalau misalnya nih gabung jadi agennya sendiri nih, kita ngomongin lagi agent ya. Agennya. Gabung jadi agennya sendiri, selain mereka bisa pakai untuk diri mereka sendiri, otomatis ya, karena saya udah agent, saya tahu nih aksesnya di mana untuk dapat minyak terapi ruqyah ini. Apalagi nih manfaatnya buat agent yang kemudian mau gabung untuk pasarin minyak terapi ruqyah ini? Bagi para agen yang masuk di sini, tentu kami sendiri dari CV Cahaya Insaf Mandiri ini melakukan pelatihan terapi ruqyah. Jadi ada nilai plusnya di sini. Jadi jadi kita bukan hanya sekedar menjadi agen atau reseller, tetapi di sini kita juga akan memberikan pengetahuan tentang cara penanganan minyak terapi ruqyah ini. Karena bagaimanapun juga minyak terapi ruqyah ini sebenarnya harus dipahami juga cara pemakaiannya. Betul. Harus dipahami. Karena taruhlah begini, sakit kepala nih misalnya. Biasanya kan minyak pada umumnya itu hanya sekedar dioleskan di kepala ataukah digosok-gosokkan lah ceritanya. Nah, minyak terapi ruqyah ini kalau kita ingin mendalaminya bagaimana sih cara menggunakannya, nah salah satu teknik yang sering kami lakukan adalah kita misalnya yang kita semprotkan di seluruh jari-jari tangannya kita semua. Kemudian kalau menggunakan ini kita oles-oleskan begini. Nah, setelah itu kita kayak orang keramas begini. Nah, kerembat, ini lebih kayak dikerembat ya. Bisa praktekin nggak ini? Bisa. Ini gimana? Misalnya saya sakit kepala. Oke. Apa yang harus dilakukan nih? Lakukan itu kita ini ambil saja ini, langsung saja buka ya. Ini kita buka jadi. Ini untuk sakit kepala. Sakit kepala ini. Jadi caranya itu kalau misalnya kita pemakaian sendiri,
kita bisa langsung semprot di tangannya. Disemprot di tangan langsung. Tangan. Oh, di ujung jari atau di mana, Pak? Ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari ya. Tapi dimulai dengan basmalah, dengan salawat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa juga dengan kalau misalnya kita pakai ini, kita semprotkan dulu. Iya. Kemudian pakai di caranya kasih begini dulu. Dikasih seperti ini ya, Pak. Jadi kita putar-putar tangan Di dengan tangan yang tangannya. satu. Kemudian semprot lagi ini tapi sini. Oke, untuk tangan satu juga disemprot. Iya. Kemudian kita putar-putar juga. Kita putar. Kita putar-putar juga. Putar semuanya. Kalau bisa kasih begini dulu. Kemudian, Iya. oke, Setelah dibasuh itu keseluruhan. di pijit-pijit kepalanya. Oke, untuk pakai pijit-pijit kepala ya. Kasih begini aja ini. Oke. Karena gunanya untuk apa? Supaya minyaknya ini meresap di pori-pori kulit kepala. Oh, gitu. Itu lebih efektif sebenarnya. Iya. ini. Oke. Iya. Jadi, iya, benar-benar agak mulai Agak mulai ya. terasa masuknya. Benar. Dan itu kalau sakit kepala itu cepat sekali rasapannya. Migrain Migrainnya Iya, apalagi. iya. Dan aromanya kuat ya. Kuat, Dan aromanya juga nyaman, tidak terlalu nusuk dan Tidak terlalu mengganggu sekali. Betul, dan aromanya wajar ya. Iya. Dinginnya terasa langsung ya. Terasa dan langsung. Ya, ini memang ada mint atau apa sampai akhirnya dingin, atau memang ada efek lain dari? Tetap ada min. Tetap ada mintnya Iya. untuk bantu Iya. untuk dingin. Ini kalau Pengantar. Iya, ini kan betul. sebenarnya kalau nggak ada mintnya ini terlalu pedis. Oh, terlalu gitu. pedis. Jadi mint itu untuk mengimbangi rasa pedis atau panasnya sebab. Oke. Jadi min itu sendiri sedikit saya tambahkan, Iya. tidak bisa juga terlalu banyak. Jadi Iya. kami memakai di bawah standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sendiri supaya tidak berefek. Lebih baik kita kurangi daripada berlebih dari apa yang sudah jadi standar supaya aman kan. Betul. Betul. Wih, luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi agent nih, nggak cuma dapetin duit dari sisi ini adalah penghasilan keuntungan aja semata. Teman-teman juga bisa dapetin ilmunya ya, ilmu cara meruqyah. Minimal buat untuk keluarga sendiri. Untuk keluarga sendiri. Keluarga dan sendiri untuk kita bisa ruqyah sendiri, keluarga sendiri kita bisa ruqyah teman-teman kita sendiri, dan tentunya profit bisnisnya menarik banget. Kenapa menarik banget? Karena sudah banyak yang menggunakan ini, sudah banyak yang membuktikan hasilnya, dan tentunya ini pasti dicari banyak orang karena unik, karena menarik, karena manfaatnya yang luar biasa. Sebagai oles, sebagai untuk tambahan untuk membantu ruqyah. Dan tentunya ini adalah produk-produk yang menarik banget. So, pastiin buat teman-teman yang mau jadi agent, silakan kontak nomor di bawah ini ya. Oke, yang terakhir nih Pak, untuk kesimpulan akhir nih tentang minyak terapi ruqyah, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya. Ya. Terima kasih. Jadi sebagai kesimpulannya bahwasanya minyak terapi ruqyah ini tentu berbeda dengan minyak terapi yang lainnya. Di samping manfaatnya ini, yang perlu kami jelaskan bahwa minyak terapi, ketika kita membeli saja, berarti kita ini sama dengan mengeluarkan sedekah kita untuk dipakai di pondok-pondok tahfiznya, pondok-pondok tahfiz yang. Tunggu dulu. Artinya kalau kita beli minyaknya nggak cuma dapat ininya aja tadi ya, nggak dapat manfaatnya, tapi ikut sedekah juga. Ikut sedekah juga. Artinya karena sebagian penjualannya kita ini hasil penjualannya kita ini kita sisipkan sebagian untuk pengelola pondok tahfiz, di mana yang mengelola pondok tahfiz selama ini juga adalah salah satunya adalah beliau sebagai pihak pengelola pondok tahfiz. Jadi enaknya kalau pakai minyak terapi ruqyah itu dapat manfaatnya plus ngalir terus pahalanya ya. Jadi kita ini sekarang mengelola ada 5 titik pondok tahfiz, dan alhamdulillah sebagian dari kontainer yang kita alirkan ke sana untuk fasilitas-fasilitas para tahfiznya, gaji guru-gurunya, perbaikan-perbaikan ini kebutuhannya. Karena kita ini mengelola tahfiz gratis, Pak. Bukan berbayar. Oke. Demikian dari kita untuk hari ini, untuk sharing kita hari ini nih. Tadi kita udah banyak bicara tentang bagaimana manfaat dari minyak terapi ruqyah ini. So, pastiin buat teman-teman semua untuk kalau mau punya dapat pahala yang terus menerus, plus teman-teman mau dapat manfaatnya, yuk sama-sama kita mulai gunakan minyak terapi ruqyah ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.